Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tema besar yang ada di dalam ilmu pengantar psikologi, yaitu tentang berpikir. Kata berpikir mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Mungkin sangat sering kita menggunakan dalam obrolan sehari-hari. Namun terkadang tidak semua dari kita mampu memahami apa sih definisi berpikir itu. Apa saja sih faktor-faktor penyebab terjadinya berpikir itu? Atau bagaimana sih proses berpikir itu sendiri? Oleh karenanya pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang 3 pembahasan ini. Baik, yang pertama adalah definisi berpikir. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi pengertian berpikir sebagai kegiatan menggunakan akal untuk menimbang dan memutuskan. Berpikir merupakan satu dari banyak aktivitas mental yang melibatkan kerja otak. Jadi di dalam berpikir termuat kegiatan meragukan, memastikan, menghitung, merancang, dan semacamnya. Itu definisi berpikir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah definisi berpikir menurut para tokoh. Salam mengartikan berpikir sebagai kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar atau kebenaran. Dalam arti lain, berpikir merupakan suatu proses untuk menemukan langkah yang akan ditempuh untuk melangkah selanjutnya. Sedangkan Plato memberi pengertian bahwasanya berpikir adalah aktivitas ideasional. Jadi bukan motorik. Maksudnya adalah berpikir tidak mengharuskan adanya gerakan-gerakan anggota badan yang lainnya. Namun tidak menutup kemungkinan berpikir juga sambil menggerakkan anggota badan yang lain. Akan tetapi tanpa adanya gerakan anggota badan, berpikir itu tetap saja akan terjadi. Itu menurut Plato. Sedangkan menurut Drever, berpikir itu bertitik tolak atau bertolak kepada adanya permasalahan atau problem yang dipecahkan oleh individu. Maksudnya adalah ketika ada suatu permasalahan, maka akan terjadi proses berpikir di sana. Itu pengertian menurut beberapa tokoh. Di sini saya akan menyimpulkan secara sederhana bahwasanya berpikir adalah satu dari banyak kegiatan mental yang melibatkan kerja otak. Baik itu untuk menimbang, memutuskan, menentukan langkah selanjutnya dan semacamnya, tanpa harus adanya gerakan anggota badan yang lainnya. Itu definisi berpikir. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor berpikir. Faktor sendiri memiliki pengertian keadaan atau peristiwa yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu. Jika kita gabung dengan berpikir, maka faktor berpikir adalah suatu keadaan atau peristiwa yang ikut menyebabkan terjadinya proses berpikir. Oleh karenanya di sini sifatnya sangatlah umum, sangat banyak sekali. Salah satunya mungkin pengalaman, pengetahuan, atau mungkin yang sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang dikatakan oleh Drever di dalam definisi berpikir barusan, yaitu bertolak kepada adanya sebuah
masalah atau problem yang dihadapi di dalam keseharian. Mungkin masih banyak yang lainnya, faktor yang menyebabkan terjadinya proses berpikir. Yang selanjutnya adalah proses berpikir. Pada pokoknya, proses berpikir terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, pembentukan pengertian. Yang kedua, pembentukan pendapat, yaitu menggabung-gabungkan atau memisahkan dari berbagai pengertian yang sudah ada. Pendapat sendiri ada beberapa macam, ada pendapat afirmatif, ada pendapat negatif, dan ada pendapat modalitas. Yang ketiga yaitu pembentukan keputusan, yaitu menggabung-gabungkan dari berbagai pendapat yang sudah ada. Keputusan sendiri merupakan hasil perbuatan akal untuk membentuk pendapat baru berdasarkan pendapat-pendapat yang sudah ada. Keputusan sendiri ada 3 macam. Keputusan dari pengalaman-pengalaman, keputusan dari tanggapan-tanggapan, dan keputusan dari pengertian-pengertian. Langkah yang terakhir, yang keempat, adalah pembentukan kesimpulan, yaitu menarik keputusan dari keputusan yang sudah ada atau dari keputusan-keputusan yang lain. Intinya pada tahap keempat ini adalah kita sudah menemukan atau kita sudah menyiapkan langkah baru, atau kalau di dalam masalah kita sudah menemukan cara untuk memecahkan sebuah masalah. Itu proses-proses berpikir. Yang terakhir adalah hubungan berpikir dengan komunikasi. Di dalam berkomunikasi, tentunya sangat tidak mungkin kalau kita menghilangkan yang namanya berpikir. Karena sangat jelas kita itu harus memikirkan kata apa yang harus saya ucapkan, tindakan apa yang harus kita lakukan. Itu di dalam berkomunikasi, di dalam keseharian kita. Karena jelas kita berkomunikasi itu memiliki tujuan. Sehingga semakin matang pemikiran kita, maka tujuan kita itu akan semakin mudah tercapai. Semakin kurang matang kita berpikir, maka tidak menutup kemungkinan komunikasi yang kita laksanakan akan menjadi komunikasi yang gagal karena tujuannya tidak sampai. Mungkin itu sekilas hubungan antara berpikir dengan komunikasi. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tunggu pembahasan-pembahasan selanjutnya. Salam dari tukang ngopi, jangan lupa minum kopi. Bismillah.